Di grup WA sering sekali saudara kita memposting ajakan untuk sholat tahajud, puasa sunnah, yakni sahur, sholat duha, dan lain-lain. Apakah itu berbahaya? Bagaimana menyikapi hal tersebut, Ustaz? Nah itu kalau memang itu motivasi mengingatkan orang lain, utamanya mengingatkan dirinya sendiri dulu, kemudian mengajak orang lain, itu baik. Namun jika share-share di grup WA niatnya biar orang menilai, oh bahwa si fulan ini sudah bangun untuk tahajud sregep tenan, biar dipuja-puji, biar disebut-sebut, ingat meski yang keluar di share-sharean adalah ajakan tentang tahajud, namun hatinya pamer, Allah itu maha mengetahui. Menyikapinya bagaimana? Kalau memang panjenengan mau ikut share, tanyakan pada hati dulu, apakah saya pamer atau tidak. Kalau memang murni untuk mengajak, silahkan. Tetapi kalau ada sedikit saja unsur riak pamer, tahan jarinya. Tahan jarinya. Sekali pencet, satu jari ini kalau ada riak, satu tombol dipencet, terus akhirnya terkirim, hati-hati. Nah kalau memang ada riak, unsur riak dalam hati, jangan ikut-ikutan share, namun tahan, jangan posting. Menyikapinya yaitu kembali kepada dirinya masing-masing. Nah terkait saudara kita yang posting-posting itu, ya kita husnudon, alhamdulillah diingatkan. Jangan terus suudon. Kemudian kita jabri, kamu posting-posting ini, kamu riak ya, sombong ya, pamer ya. Dari mana kita tahu postingannya mengandung unsur riak? Kan kita tidak tahu apa isi hati orang yang memposting tadi. Sedangkan Allah maha mengetahui. Kalau yang memposting ada unsur riak, pamer, sombong, itu urusannya dengan Allah. Yang penting kita diingatkan dengan tahajud, sedekah, dan lain sebagainya. Kita bersyukur mungkin selama ini kita lalai, tidak mendekat kepada Allah. Kita menjadi orang yang bakhil. Kemudian membaca postingan itu, hati menjadi terbuka. Perkara yang posting itu ikhlas karena Allah, atau ada riaknya, urusan yang posting dengan Allah, bukan urusan kita. Yang jelas kita baca itu, hati kita tergugah, hati kita tergerak. Maka kita bersyukur dengan diingatkan. Jangan suudon pada orang yang posting. Apalagi sampai merasa bahwasanya oh kisah posting nyindir aku, ngerti aku ratau sholat. Tahu saya tidak pernah sholat, postingannya tentang sholat. Oh ini menyindir aku, titenono lele. Sholat lagi, sesasi ning masjid wis sombong ra karuan. Ini berarti perasaan hati ini dia bedek dewi. Ya itu tadi, tidak ada pertanyaan yang dia jawab sendiri. Nah ini hati-hati, menyikapinya ya kita bersyukur ada saudara kita yang mengingatkan. Perkara postingan itu mengandung unsur riak dari yang posting atau bukan, urusan yang posting dengan Allah. Nah kalau kita mau ikut-ikutan posting, tanyakan pada hati kita. Kita ada unsur pamer atau tidak, atau memang mengajak dan mengingatkan orang lain. Nah itu yang tahu panjenengan sendiri sama Allah. Ya, ada lagi. Ada warga saudara kita yang lebih senang bila ikut berkurban di masjid dekat rumah daripada ikut berkurban di majelis MTA. Karena jika di MTA, warga masyarakat di lingkungannya tidak ada yang mengetahui kalau si fulan tersebut ikut kurban. Sebaiknya jika kurban dekat rumah, sebaliknya jika kurban dekat rumahnya, nama akan disebut-sebut. Pertanyaan, bagaimana jika kita juga melakukan seperti itu?
Apa kita mendapat pahala kurban tersebut? Mohon tausiahnya Ustaz. Jangan-jangan perasaan jenengan sendiri. Ya toh? Padahal yang kurban tadi betul-betul ikhlas karena Allah. Apa betul yang kurban ceritakan jenengan, aku seneng nek kurban ning masjid jenengku diumum-umumke. Apa betul begitu? Ya, apa iya yang kurban di masjid tadi, saudara kita warga MTA juga ceritakan jenengan, nek ning majelis kuwi kurbannya namanya tidak disebut. Tapi nek ning masjid, di masjid saya seneng, saya suka. Kenapa? Karena diumumkan melalui pengeras suara masjid itu bahwa fulan kambing berat sekian, ini sekian, sapi sendirian tidak bertuju, sehingga semua orang kampung sak kampung menjadi tahu aku luwih seneng ngono kuwi. Apa betul cerita begitu? Jangan-jangan nanti hanya menduga-duga. Kalau hanya menduga-duga itu namanya suudzon. Wa iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhkan dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk itu sedusta-dusta omongan hati. Lah maka kalau saudara kita tadi tidak cerita begitu ke panjenengan, ya sudah husnudzon, jangan suudzon. Kita tidak tahu isi hatinya, kecuali kalau saudara tadi cerita ngaku bahwa lebih senang di masjid karena namanya disebut-sebut lah. Kalau memang demikian, kewajiban jenengan memberikan nasihat. Memberikan nasihat, tujuan korban itu bukan dagingnya, bukan darahnya sampai pada Allah, namun tujuannya takwa. Orang yang takwa itu tidak senang pamer, tidak suka ketenaran. Melakukan satu ibadah tujuannya untuk Allah, bukan agar disebut-sebut di kampung itu. Kalau memang demikian keadaannya, memang betul fulan tadi pengen disebut-sebut sehingga lebih senang korban di masjid, ya pahala korbannya tidak akan mendapat apa-apa di hadapan Allah. Kehilangan duit gue tuku wedhus, gue tuku sapi, tetapi tidak dapat pahala di sisi Allah hanya gara-gara seneng namanya disebut-sebut di masjid sehingga orang satu kampung menjadi tahu. Maka dia akan kehilangan nilai kebaikan, ketakwaan di sisi Allah menjadi hapus, hangus. Ya, ada lagi.